Bismillahirrahmanirrahim. Seorang mukmin dia wajib jujur dan wajib dia untuk berkata benar dan bersikap benar. Tidak boleh dia bohong. Ini kaitannya dengan masalah iman dan kaitannya dengan masalah akhlak. Orang beriman dia harus jujur. Orang beriman dia harus berkata yang benar, bersikap yang benar. Enggak boleh dia bohong. Seumur hidupnya nggak boleh dia bohong. Hatta dalam bentuk gurauan pun nggak boleh dia bohong. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman harus jujur, nggak boleh bohong. Dan ini kaitannya panjang pembahasannya berkaitan dengan jujur. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian jujur, berkata yang benar, berkata yang jujur, bersikap yang benar. Karena jujur, berkata yang benar itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke sorga. Dan tetaplah seorang itu jujur dan selalu berkata yang jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari perkataan yang bohong, dari dusta, karena dusta, bohong akan membawa manusia kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Dan kejelekan, keburukan, kejahatan akan membawa manusia ke neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ikhwan fi din, azakumullah. Masalah kejujuran ini masalah yang penting dalam kehidupan kita. Para anbiya war rusul, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu tidak pernah berbohong. Semuanya jujur. Semua nabi dia jujur, benar, dan selalu membenarkan apa yang Allah turunkan. Apa aja yang Allah turunkan, semua yang gaib itu dia membenarkan. Tidak pernah membantah, tidak pernah mentakwil, tidak pernah yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Kata Allah, wahai Muhammad, sebutkanlah kepada mereka, ceritakan kepada umat ini di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar dan selalu membenarkan. Dan beliau seorang nabi. Itu di ayat 41-nya. Kemudian di ayat 54-nya Allah sebutkan lagi di surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan engkau ceritakan kepada manusia ini di dalam Al-Quran tentang Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau tadi tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam,
Innahu kana shadiqal wa'di. Beliau adalah orang yang jujur dalam berjanji, enggak pernah menyalahi janji. Dan beliau seorang rasul dan seorang nabi. Kemudian lanjutannya Allah sebutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia Ismail menyuruh istrinya, anaknya salat, mengeluarkan zakat, dan dia diredhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan sebutkan, ceritakan dalam Al-Quran tentang Idris, dia seorang yang jujur dan membenarkan, dan dia seorang nabi. Artinya semua nabi, semua rasul alaihi wasallam itu jujur, selalu membenarkan kebenaran, enggak pernah dusta. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak masih kecil jujur, remaja jujur, enggak pernah dusta. Dan juga amanah sampai diutus. Begitu juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan As-Siddiq karena dia selalu jujur, benar dan membenarkan. Seorang mukmin dia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia mendustakan dan enggak boleh bohong. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang jujur Allah sebutkan dengan orang yang takwa. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 177, ketika Allah menyebutkan tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, begitu juga memberikan makan kepada orang sanak kerabat, orang-orang miskin, membantu mereka. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan cobaan, ujian, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang dia sabar ketika mendapatkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan juga dalam peperangan, mereka adalah orang yang jujur. Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kalau sebutkan antara jujur dengan takwa, jujur dan takwa, karena punya kaitan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, jujur ini merupakan tanda iman. Sebab yang membedakan antara antara jujur dengan kebohongan itu sifat dari orang munafik. Orang beriman mesti jujur, orang munafik mesti dusta. Karena Nabi menyebutkan SAW tentang tanda orang-orang yang munafik. Nabi menyebutkan tentang tanda munafik itu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Orang munafik, ini hadis sahih, Nabi menyebutkan apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah dia khianat, dan kalau dia bertengkar dia melewati batas. Ini ciri munafik. Jadi nggak ketemu tuh antara iman dengan nifak, nggak ketemu tuh. Makanya akhlak yang jelek, yang paling dibenci oleh Nabi, dusta, bohong. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dari sahabat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana abghadal khuluqi ilaihi al-kadhibu. Sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW adalah dusta, bohong. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir dan dalam silsilah ahadits as-sahihah. Allah istiwa di sana. Kewajiban kita membenarkan. Enggak boleh kita bahas ars itu kan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Allah menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas ars, selesai sudah. Seorang mukmin wajib membenarkan ayat ini, bahwa Allah istiwa di atas. Nggak boleh takwil, nggak boleh takwil. Jangan kemudian mencari lagi
kebohongan. Oh, makna istiwa menurut bahasa arti berkuasa, nggak pernah ada dalam bahasa Arab istiwa diartikan dengan berkuasa. Istaulah, nggak pernah ada, dan tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu, tidak pernah ada. Itu kan kebohongan. Allah menyebutkan bahwa Allah Aliyun Azim, maha tinggi, wa huwal Aliyul Azim. Sifat dzatiyah bagi Allah, Allah itu tetap tinggi, azali wa abadi. Ini sifat dzatiyah bagi Allah, sifat ulu. Kita wajib menetapkan. Ayat-ayat, banyak ratusan ayat. Belum lagi hadis Nabi SAW. Begitu juga tentang hadis jariyah. Hadis jariyah, seorang budak yang akan dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dibawa kepada Rasulullah budak ini ketika akan dimerdekakan. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? "Fis sama," di atas langit. "Wa man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah," engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih di sini. Bahkan Imam Syafi'i membawakan hadis ini di dalam kitabnya di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i membawakan hadis ini tentang hadis jariyah, di mana Allah di atas langit. Nah, kemudian ada orang-orang yang mengatakan maknanya bukan begitu, maknanya begini. Ini kan dia mendustakan apa di sini? Al-Quran, dan mendustakan hadis Nabi. Hukumannya berat, bukan masalah kecil. Kemudian dia membohongi umat dengan seperti itu. Ini masalah besar, ini bukan masalah kecil. Masalah jujur, dan masalah membenarkan. Siddiq, dia jujur dan membenarkan, harus membenarkan. Jadi orang beriman itu kalau sudah datang dari Quran dan hadis Nabi yang sahih, kewajiban kita sami'na wa ata'na, taslim. Nggak boleh bantah dari Quran Sunnah, nggak boleh, terima sudah. Jangan kita bantah dengan akal kita picik, nggak boleh. Jangan dengan pengetahuan kita. Al-Quran wajib kita benarkan selama Al-Quran wajib kita benarkan. Hadis Nabi selama itu sahih, kita wajib membenarkan semuanya. Itu yang membuat para sahabat dikatakan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam imannya, jujur dalam taubatnya, jujur dalam semua hal. Maka kita disuruh oleh Allah bersama orang-orang yang jujur. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu para sahabat, semuanya jujur. Ini satu contoh. Contoh yang lain, kita wajib jujur dalam membawakan hadis Nabi SAW. Gak boleh berbohong atas nama Nabi. Sebab masalah bohong atas nama Nabi bukan masalah kecil. Cerita-cerita, dongeng-dongeng yang lain yang bohong itu nggak boleh. Mengatakan Rasul pernah berkata begini, Rasul pernah cerita begini, padahal nggak ada riwayatnya, dan Nabi nggak pernah bersabda, atau dia sudah tahu bahwa itu dusta, berat hukumannya. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya neraka. Gak boleh kita bawakan riwayat-riwayat yang dhaif, apalagi yang palsu. Kalau kita sudah tahu itu lemah, sudah tahu bahwa itu palsu, gak boleh kita bawakan. Berdusta nama Nabi tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya falyalijin nar. Barang siapa yang berdusta namaku, kata Nabi SAW, hendaklah ia masuk ke neraka. Bukan masalah kecil. Jadi nggak boleh orang berbohong atas nama Nabi SAW, membawakan riwayat-riwayat padahal udah jelas ini nggak benar, nggak ada. Tapi karena dia ingin membenarkan perbuatan dia yang syirik dan bid'ah, untuk mendukung perbuatan syirik dan bid'ah dibawakan riwayat-riwayat yang dusta dan palsu banyak. Itu atas nama Nabi, nanti atas nama sahabat,
Nanti atas nama Imam Syafi'i. Kadang-kadang di sini Syafi'iyah sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan mengadakan tahlil. Dari mana? Gak pernah ada. Baca semua kitab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i membenci perbuatan itu. Banyak berbohong atas Imam Syafi'i, banyak sekali orang berbohong atas nama Imam Syafi'i. Dia nggak baca kitabnya. Dan masih banyak lagi berbohong atas nama umat ini. Jadi ikhwan fillah, masalah bohong ini masalah besar karena berkaitan dengan nifak, kemunafikan, dan nggak bisa ketemu tuh antara iman dengan nifak, nggak bisa ketemu. Kalau orang beriman dia akan jujur, dia selalu jujur, nggak boleh berdusta. Sampai dalam kita berbicara di antara kita juga nggak boleh bohong. Atau kadang-kadang dia dakwah sengaja untuk membuat orang tertawa, dia berbohong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan, Nabi bersabda SAW, wailun liman yuhadithu fayakdziba liyudhika bihil qawma wailun la thumma wailun la. Celaka bagi orang yang dia menyampaikan hadis atau dia cerita yang dia berdusta, supaya apa? Supaya orang tertawa. Celaka orang itu dan celaka orang itu. Perhatikan, nggak boleh dusta. Orang beriman tidak boleh dusta. Dan antum ajarkan juga anak-anak antum jangan dusta. Kalau memang salah, akui salah, tapi jangan bohong. Jangan bohong. Ini banyak sudah kebohongan orang ini. Banyak kaum muslimin yang bohong. Itu tinggalkan itu. Taubat kepada Allah. Taubat. Jangan bohong lagi. Dan terus dalam semua hal kita harus jujur. Seorang mukmin dia harus jujur. Berkaitan dengan iman juga ini, ikhwan fiddin, azakumullah, berkaitan dengan ujian juga, kita diuji iman kita oleh Allah. Tapi harus jujur, jangan bohong. Iman kita benar enggak ini? Orang beriman. Kalau beriman, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Jangan takut. Orang beriman enggak boleh takut. Harus jujur imannya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini sekarang banyak orang dapat ujian, cobaan, Anda mulai itu nggak jujur dia, mulai menakut-nakuti orang, soal berjamaah ditakuti, nanti nular penyakit segala macam, akhirnya orang nggak sholat. Ini nggak jujur dia, nggak jujur. Jadi perhatikan, kejujurannya penting, dan nanti akan bermanfaat. Orang yang jujur itu akan membawa manusia ke sorga. Dan Allah sebutkan di akhir surah Al-Maidah, qala Allah hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Sekarang ini bermanfaat orang-orang yang jujur, kejujurannya. Ketika mereka masuk surga, lahum jannat, bagi mereka surga yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Jadi jujur ini penting dalam semua keadaan. Aman, tidak aman, ada musibah, enggak ada musibah, harus jujur kita. Iman kita harus jujur untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan, membenarkan semua perintah Allah.